Lagi rame masalah pajak pendidikan. Pajak pendidikan itu sebenarnya apa sih? Dan apa saja yang dikenakan pajak? Berapa besaran pajaknya? Dan kenapa pendidikan dikenakan pajak? Are you ready? Let's go! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Well, ketemu lagi di channelnya Mem Yuri. Nah, untuk video kita kali ini akan membahas sesuatu yang lagi rame dibicarakan di luar sana, yaitu mengenai pajak. Banyak informasi mengenai pajak ini yang meresahkan masyarakat di luar. Mulai dari pajak bahan pokok makanan, kemudian pajak kesehatan, dan juga pajak pendidikan. Nah, yang menggelitik saya adalah mengenai pajak pendidikan. Ya, sebagai orang yang sehari-harinya memang berkecimpung di dunia pendidikan, dan sebagai orang tua yang memiliki anak yang masih bersekolah, tentunya ini menjadi bahan pertimbangan dan juga pertanyaan. Apa sih sebenarnya? Nah, video kali ini adalah hal-hal yang saya ingin cari tahu, namun saya batasi hanya pada pajak pendidikan itu sebenarnya apa dan apa saja yang dikenakan pajak, serta berapa sih besarnya pajak yang harus dibayarkan, serta kenapa pendidikan harus dikenakan pajak. Nah, informasi yang saya rangkum ini berdasarkan portal berita nasional mengenai penjelasan dari pihak pemerintah, kemudian alasan pemerintah, serta sektor pendidikan mana saja yang kena pajak. Dan yang terakhir adalah teknis penerapannya. Nah, berita-berita ini akan kita lanjut. Tempo.co pada Kamis 17 Juni 2021 pukul 05.25 waktu Indonesia Barat, beritanya mengenai PPN Pendidikan Kemenku berlaku hanya untuk sekolah mewah. Nah, di sini mereka menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak Kementerian Keuangan memastikan wacana pemberian pajak pertambahan nilai atau PPN dalam bidang pendidikan hanya untuk jasa pendidikan tertentu. Dengan cara ini, Dirjen Pajak ingin agar insentif pajak yang selama ini digelontorkan pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Nah, terkait PPN untuk jasa pendidikan, pemberlakuan hanya untuk sekolah mewah. Sementara jasa pendidikan yang kegunaannya dimanfaatkan oleh masyarakat banyak tetap tidak dikenakan PPN. Bunyi pengumuman dari Dirjen Pajak dalam unggahan di Instagram @dirjenpajakri pada Kamis 17 Juni 2021. Pada tahun 2021, pemerintah menganggarkan 550 triliun rupiah untuk sektor pendidikan. Nah, selama ini anggaran tersebut juga turut dipakai untuk fasilitas semua jenis pendidikan, termasuk pendidikan mewah. Sehingga les privat berbiaya tinggi dan pendidikan gratis sama-sama tidak kena pajak. Itu bunyi dari pengumuman tersebut. Nah, dalam praktiknya, anggaran intensif PPN yang dinilai tidak tepat sasaran ini bukan hanya terjadi di sektor pendidikan. Pada sektor pangan atau sembako, beras kelas premium dengan kelas reguler sama-sama tidak terkena PPN selama ini. Nah, orang yang mampu bayar justru tidak membayar pajak karena mengkonsumsi barang atau jasa tidak kena PPN. Itu bunyi unggahan dari Dirjen Pajak. Nah, berdasarkan Tempo.co, staf khusus pemerintah keuangan bidang komunikasi, Justinus Prastowo, menjelaskan soal rencana penerapan pajak pertambahan nilai di sektor pendidikan atau yang disebut dengan PPN pendidikan. Nah, pemerintah berencana memasukkan bidang pendidikan ke komponen jasa kena pajak atau JPK.
dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disingkat KUP. Justinus memastikan pemerintah tidak akan serta-merta menggunakan PPN pendidikan ke lembaga formal seperti sekolah bersubsidi dan lembaga nirlaba loh. Kami pastikan bahwa kebutuhan pokok dan jasa pendidikan itu punya ruang untuk menjadi barang kena pajak atau jasa kena pajak, namun tidak otomatis kena pajak, ujar Prastowo dalam diskusi bersama Trijaya FM pada Sabtu 12 Juni 2021. Nah, Prastowo menerangkan, berdasarkan konsepnya penggunaan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk lembaga pendidikan merujuk pada lembaga komersial yang hanya bisa dijangkau oleh kelompok tertentu saja. Ia mencontohkan lembaga pemberi sertifikat hingga les privat. Nah, lembaga-lembaga tersebut saat ini belum dipungut pajak oleh pemerintah. Padahal, kata Prastowo, harus ada pembeda nih antara lembaga komersial dan lembaga yang berbasis subsidi atau nirlaba. Nah, di tempo.co, pemerintah memastikan bahwa pajak pertambahan nilai atau PPN untuk jasa pendidikan atau PPN pendidikan tidak akan membebani, tidak akan membebani warga masyarakat golongan menengah ke bawah, terutama di tengah kondisi sulit seperti sekarang ini ya. Sebab dalam pelaksanaannya nanti putusan PPN pendidikan hanya dikenakan pada jasa pendidikan yang bersifat komersial saja. Itu ujar tempo.co. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Nel Madrin Nur, menyebutkan pemerintah tidak mungkin memberi beban lebih kepada masyarakat golongan menengah ke bawah, apalagi di kondisi seperti sekarang ini. Nah, komitmen itu pula yang terlihat dari upaya pemerintah dalam mengalokasikan 20% dari total anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk bidang pendidikan. Ini bukan pendidikan seperti yang disampaikan selama ini. Misalnya, wah ini bisa putus sekolah, tentu bukan pendidikan seperti itu. Ini pendidikan yang dikonsumsi masyarakat dengan daya beli jauh berbeda, sesuai ability to pay, kata Nel Madrid Nur pada Senin 14 Juni 2021. Nah, Nel Madrin menjelaskan yang dimaksud jasa pendidikan memiliki rentang sangat luas dan yang dikenakan PPN tentunya yang mengutip iuran dalam jumlah batas tertentu yang nanti harusnya dia dikenakan pajak, katanya. Pemerintah, kata Nel Madrin, pada dasarnya ingin masyarakat berpenghasilan tinggi dan golongan atas itu dapat memberikan kontribusi pajak besar daripada masyarakat menengah ke bawah. Nah, pengaturan seperti ini yang ingin kita coba agar pemajakan ini jadi lebih efisien, lebih baik lagi katanya. Nah, berapa batasannya? Ini kita masih akan melewati pembahasan. Oleh karena itu, kita tunggu. Yang jelas jasa pendidikan yang bersifat komersial dalam batasan tertentu ini akan dikenakan pajak, ujarnya. Nah, lebih jauh Nel Madrin menyatakan jasa pendidikan yang mengemban misi sosial, kemanusiaan, dan dinikmati oleh masyarakat banyak pada umumnya tidak akan dikenakan PPN.
Misalnya masyarakat yang bersekolah di SD negeri dan sebagai bentuk ini tidak akan dikenakan PPN. Maaf, artinya bahwa masyarakat dalam golongan menengah ke bawah itu biaya pendidikannya tidak akan dikenakan PPN. Nah, rencana kebijakan penggunaan dalam RUU KUP, kata dia, bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah, termasuk di dalam bidang pendidikan. Karena pada umumnya masyarakat menengah ke bawah akan menyekolahkan anak mereka di sekolah yang tidak berbayar, ataupun kalau berbayar namun tidak mahal, yakni misalnya di sekolah negeri. Nah, staf khusus Menku luruskan isu rencana pajak sembako, pendidikan, dan kesehatan. Nah, ada dalam kutipan pikiranrakyat.com tanggal 16 Juni 2021. Saya sebutkan ya bahwa staf khusus Kementerian Keuangan Justinus Prastowo meluruskan pemberitaan terkait adanya pajak sembako yang tengah dirancang oleh pemerintah. Jadi kami ingin perjelas, isu PPN yang sekarang muncul itu hanya sebagian kecil dari arsitektur reformasi perpajakan yang disiapkan, kata Justinus Prastowo. Nah, dia menerangkan bahwa pihaknya ingin mengejar oknum-oknum yang selama ini kerap menghindari pajak agar sadar pada kewajibannya. Nih, Justinus Prastowo juga meluruskan terkait munculnya isu akan adanya pajak sembako, pajak pendidikan, dan juga pajak kesehatan. Dia berkata bahwa kira-kira begini, kita melihat di dalam aturan yang ada saat ini ada beberapa ruang yang justru menimbulkan ketidakadilan. Kenapa? Karena banyak barang atau jasa dikecualikan. Padahal mestinya dia bisa menjadi objek pajak. Jadi kesimpulannya menurut pemerintah ini masih wacana nih mengenai PPN pendidikan. Masih dibicarakan bersama pihak-pihak terkait. Nah, tidak semua sektor pendidikan ya, ingat bahwa tidak semua sektor pendidikan akan dikenakan PPN. Hanya kategori-kategori pendidikan tertentu saja yang menyentuh kalangan menengah ke atas. Jadi kita tidak perlu cemas berlebihan ya. Nah, hanya itu tadi yang bisa saya sampaikan dari pernyataan pemerintah yang saya kutip dari portal Berita Nasional hari ini. Nah, nantikan juga video saya mengenai reaksi masyarakat mengenai wacana pajak pendidikan ini. Stay up di channelnya Mem Yuri. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe this channel. Lonceng notifikasi tentunya. Dan juga komen-komen kalian saya tunggu ya. Thank you very much. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.